Opu Datu Parulas Parultop Lumban Raja adalah generasi ke-11 dari si Raja Batak, yang pada zamannya cukup dikenal akan kesaktian dan petualangannya. Berikut kisah jejak kesaktian Opu Datu Parulas Parultop Lumban Raja. Sebelum kita lanjutkan, silahkan Bapak Ibu, Kakak Abang, dan seluruh yang menonton video ini, jangan lupa tekan subscribe, tanda jempol, dan tanda lonceng. Dan untuk semua itu, saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya. Kisah ini diawali dengan keberadaan rumah Parsaktian. Rumah Parsaktian adalah rumah adat warisan Datu Parulas Parultop Lumban Raja, dipenuhi dengan ornamen ukiran Gorga Batak yang mendominasi 3 warna ciri khas, yaitu putih, hitam dan merah, yang tampak mulai memudar. Rumah Parsaktian adalah tempat menyimpan benda-benda pusaka dan bersejarah, di antaranya Ultop, Hombung, Podang Si Dua Baba, sedangkan di bawah kolong rumah, terdapat losung berukuran besar, dan yang lainnya. Opu Datu Parulas Parultop adalah orang yang religius dan mengenal konsep ketuhanan. Berserah diri kepada Sang Halik Pencipta alam semesta. Ini didukung dengan adanya mombang atau raga-raga Nabolak. Raga-raga Nabolak adalah merupakan wadah tempat persembahan atau media doa kepada Debata Mula Jadi Nabolon. Secara administrasi, Rumah Parsaktian berada di Desa Harian, Kecamatan Onanrunggu Samosir. Desa Harian adalah batas Kecamatan Nainggolan dengan Kecamatan Onanrunggu. Jalur atau rute menuju Rumah Parsaktian cukup mudah. Bila ingin melintasi jalur darat,
akses masuk dari gerbang Tele dan turun ke Pangururan. Selanjutnya menuju arah Palipi, kemudian tiba di Nainggolan. Jika dari Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, pengunjung bisa naik ke Empe Muara, tujuan Samosir dan sandar di Dermaga Sipinggan. Sedangkan dari Kabupaten Toba ada dua pilihan, yakni menaiki feri reguler yang sandar di Kecamatan Onanrunggu. Sebaliknya dari Dermaga Ajibata, tujuan Tomok Ambarita, dan dari Kabupaten Simalungun, lewat Pelabuhan Tigaras, Dermaga Simanindo. Sebagai bukti peninggalan bersejarah, rumah Parsaktian dianggap sakral bagi masyarakat setempat, terlebih bagi keturunannya. Oleh karena itu, ada aturan tertentu yang harus diikuti bila ingin berkunjung ke rumah Parsaktian. Salah satu ketentuan yang dimaksud adalah, baik pengunjung atau keluarga yang masih keturunan, tidak diperkenankan masuk ke dalam rumah menjelang matahari terbenam. Seiring berjalannya waktu, oleh termakan usia, rumah Parsaktian pernah dipugar pada tahun 1900-an. Namun hanya beberapa saja yang diganti, seperti atap. Sedangkan tiang dan lantai kayu dengan ukuran yang lebar tetap terpasang dengan rapi. Setelah rumah Parsaktian selesai direhab, keturunan Toga Sahata Lumban Raja bermusyawarah dan bermufakat serta disepakati bahwa rumah Parsaktian tidak untuk dihuni. Fungsinya hanya tempat bertemu para keturunan Datu Parulas Parultop Lumban Raja untuk melepas rindu, menyimpan benda-benda pusaka, dan ketika ada yang terpanggil, melakukan ritual khusus. Frankie Rinaldi Lumban Raja, yang adalah generasi ke-17 Datu Parulas Parultop Lumban Raja, yang berdomisili di Bonapasogit, dipercaya untuk melanjutkan, merawat warisan seluruh benda pusaka para leluhur, dan sekaligus sebagai penuntun atau pemandu, bagi yang ingin berkunjung ke rumah Parsaktian. Berikut beberapa ulasan benda-benda pusaka peninggalan Opu Datu Parulas Parultop Lumban Raja yang ada di rumah Parsaktian. Yang pertama, ialah ultop. Panjangnya sekitar 2 meter, digunakan sebagai alat berperang dan berburu. Bahan untuk peluru diambil dari pohon borta atau aren. Taruge namanya.
Selain taruge, ada lagi sejenis tanaman yang biasa tumbuh di hutan untuk dijadikan peluru, namanya tada-tada. Kalau tertusuk, rasanya seperti terbakar dan akhirnya demam. Ultop adalah ciri khas senjata Opu Datu Parulas. Itulah sebabnya diberi gelar Datu Parulas Parultop. Yang berikut adalah losung, lesung atau losung dalam bahasa Batak, yang berukuran besar dengan berat sekitar 200 kg. Ditempatkan di kolong rumah Parsaktian, terbuat dari sebatang pohon besar. Selain untuk menumbuk padi, juga digunakan untuk berperang. Losung yang disebut dipakai Datu Parulas Parultop Lumban Raja untuk membantu Raja Si Jambang Manurung, mertuanya di Lumban Julu, Toba. Benda pusaka lainnya adalah Podang Si Dua Baba. Benda pusaka ini digunakan sebagai senjata untuk berperang dan berburu. Pedang dengan dua sisi yang tajamnya sama, besinya tampak hitam mengkilat. Benda pusaka yang berikutnya adalah Sahan Pardaupan. Selain memiliki kesaktian menaklukkan musuh, Opu Datu Parulas Parultop juga ahli dalam meramu obat-obatan. Sahan Pardaupan adalah suatu wadah dari tanduk kerbau sebelah kiri untuk meramu obat-obatan. Di ujung tanduk, terdapat lubang untuk mengeluarkan ramuan yang siap dipakai. Pada zamannya, sakit yang asalnya diguna-guna atau sejenis santet diakini marak. Datu Parulas terkenal dengan ketabibannya menyembuhkan orang-orang sakit, terlebih orang yang sakitnya susah dipecahkan secara medis. Pada praktiknya, obat-obatan diramu berdampingan dengan mantra, lalu disemburkan kepada si penderita. Benda pusaka berikutnya adalah kendi atau hombung. Dari berbagai benda pusaka yang ada dan yang paling besar ukurannya, bentuknya unik, terbuat dari sebatang kayu bulat, menandakan di zaman Datu Parulas ukuran kayu besar-besar. Diameternya sekitar 1 meter. Lengkap dengan penutup dengan cara dipalangkan. Tempat ini dulu digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga, namanya hombung. Selanjutnya adalah ogung. Datu Parulas sering bepergian dari satu wilayah ke wilayah lain, hingga memakan waktu yang cukup lama. Sehingga si baru permulaan istrinya sering ditinggal-tinggal. Untuk menandakan dirinya rindu terhadap sang suami, dia memukul gong atau ogung. Bunyi ogung inilah
digunakan dan mampu memanggil Datu Parulas pulang dari pengembaraannya. Benda bersejarah lainnya adalah batu Paromasan. Sekitar 200 meter dari rumah Parsaktian, ada batu Paromasan, yaitu makam tua yang tertata rapi di dekat pohon hariara peninggalan Opu Datu Parulas. Dahulu, pohon inilah menjadi partukoan atau tempat bermusyawarah raja-raja. Tidak ada sentuhan modern, tanpa pagar, hanya keasrian dan keheningan yang disuguhkan. Batu Paromasan adalah sejenis makam keturunan Datu Parulas Parultop Lumban Raja, generasi ke-8, yang di dalamnya terdapat tulang-tulang, ada tengkorak kepala, tulang paha dan bagian kerangka. Harapan ke depan, kiranya pemerintah setempat memberi perhatian terhadap situs sejarah Datu Parulas Parultop Lumban Raja, kelak dijadikan objek wisata, dan memberi otoritas kepada keturunan Datu Parulas, supaya diberlakukan aturan dan etika kepada pengunjung, sehingga nilai dan norma diharapkan tetap terjaga dan dilestarikan dengan baik.